saya Lena Novelia Putri. Saya dari Fakultas Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta, dengan NPM 252201105. Di sini saya akan menggambar dan menjelaskan bagian dari sel prokaryotik untuk mata kuliah praktikum biomedik dasar. Untuk alat yang digunakan ada pensil, ada penghapus, buku gambar, dan juga ada pewarna. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sel prokaryotik beserta fungsinya. Yang pertama ada pili. Pili adalah struktur yang berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Fungsi pili adalah sebagai tempat masuknya materi genetik selama perkawinan dan membantu melekatkan diri pada jaringan hewan atau tumbuhan. Yang kedua ada plasmid. Plasmid adalah DNA ekstra kromosomal yang berukuran lebih kecil dari kromosom dan berbentuk sirkuler. Fungsi plasmid adalah membawa sifat non-esensial dari DNA yang memberi keuntungan pada sel prokaryotik. Yang ketiga adalah ribosom. Ribosom adalah mesin halus sintetis protein, dan fungsi ribosom adalah melakukan translasi dalam sintesis protein yang mengubah kode genetik DNA menjadi protein. Yang keempat adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel di dalam membran sel yang tersusun atas air, protein, lipid, mineral, dan enzim. Fungsi sitoplasma adalah sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme dan menyimpan cadangan makanan dalam bentuk granula tidak larut air. Yang kelima adalah membran plasma. Membran plasma adalah membran biologi semipermeabel tipis yang terdiri dari dua lapis fosfolipid dan tertanam dengan protein. Fungsi membran plasma adalah pelindung sel terhadap lingkungan ekstraseluler dan mengatur lalu lintas zat-zat keluar masuk sel. Yang keenam ada dinding sel. Dinding sel adalah struktur terlapis bagian luar sel yang lebih keras dan kaku yang berada di antara kapsula dan membran plasma. Yang ketujuh adalah kapsula. Kapsula adalah lapisan terluar dari bakteri dengan ketebalan bervariasi di setiap jenis bakteri. Fungsi kapsula sebagai pelindung sel, mencegah sel kekeringan, membantu melekatkan diri dengan bakteri lain atau pada organisme lain, dan melindungi bakteri patogen dan pengaruh antibodi sel inang. Selanjutnya ada flagella bakteri. Flagella bakteri seperti cambuk yang memungkinkan sel untuk bergerak. Fungsi flagella bakteri adalah sebagai alat gerak sel. Kemudian yang kesembilan ada nukleoid. Nukleoid adalah wilayah sel yang tipis, transparan, dan berisi DNA primer. Fungsi nukleoid serupa dengan inti sel pada eukariotik, hanya saja tanpa membran inti sehingga mengalami kontak langsung dengan sitoplasma. Sekian video dari saya, thank you for watching.